Baik, terima kasih, pada intro tentang screen. Selamat sore teman-teman dan Dok Niko selaku dosen pengampu pada mata kuliah yang dan kesehatan anjing kita mani. Dan di sini kami dari kelompok A2 akan mempresentasikan tentang anatomi fisiologis reproduksi anjing kintamani. Yang selanjutnya bisa next slide. Baik, berikut ini merupakan anggota kelompok dari A2. Next slide. Baik, mungkin dari teman saya bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Grace Yureka dengan NIM HIR 020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi alat reproduksi jantan, yang dimana pada anjing jantan sistem reproduksinya itu terdiri dari atas organ primer, kelenjar pelengkap, saluran kelamin, dan alat kelamin luar. Next. Baik, testis ini merupakan organ kelamin primer, di mana organ reproduksi utama pada hewan jantan yang berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa dan hormon seks jantan atau androgen. Testis berbentuk lonjong atau bulat dan terletak di dalam skrotum. Rata-rata ukuran testis pada anjing yaitu 3 kali 3 kali 1,5 cm dengan berat testis rata-rata 10,2 gram dan volumenya rata-rata 12,4 cm kubik. Letak testis sendiri dibungkus langsung pada gambar, bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan bahwa testis sendiri dibungkus langsung oleh tunika vaginalis. Lalu kulit skrotumnya tipis dan mengandung kelenjar keringat dan tidak mengandung lemak. Bagian terbesar dari masing-masing testis terdiri dari tabung kecil yang disebut juga dengan tubulus seminiferus. Di dalam tubulus ini terjadi perkembangan dari sel benih menjadi spermatozoa. Spermatozoa dihasilkan melalui serangkaian proses pembelahan sel spermatogonia pada tubulus seminiferus menjadi spermatozoa. Bisa diklik. Nah, berikut merupakan gambaran potongan melintang tubulus seminiferus. Pada tubulus seminiferus di sini tuh banyak terdapat sel spermatogonia, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatozoa, dan sel somatik atau sel Sertoli. Sel Sertoli sendiri merupakan satu-satunya sel yang ada dalam testis yang memiliki reseptor untuk FSH. Nah, pada masa prapubertas, sel Sertoli ini pada beberapa spesies mampu mengubah hormon testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig menjadi hormon estradiol. Lalu sel interstisial endokrin menghasilkan hormon testosteron, progesteron, dan kemungkinan pula hormon estrogen. Letak testis dapat bergerak turun dari tempat asalnya, yaitu dekat ginjal melewati saluran kanalis inguinalis masuk ke dalam skrotum. Nah, penurunan testis ini diakibatkan terjadinya pemendekan suatu ligamen atau gubernaculum pada kanalis inguinalis yang terikat dengan ekor epididymis. Nah, apabila kedua testis mengalami kegagalan untuk turun ke skrotum, maka hal ini disebut dengan cryptorchid bilateral. Nah, anjing yang menderita hal tersebut maka tidak akan mampu memproduksi spermatozoa atau steril. Lalu apabila hanya satu testis yang turun ke skrotum, maka hal ini disebut dengan cryptorchid unilateral. Next. Baik, yang berikutnya adalah termasuk organ sekunder, yaitu saluran reproduksi. Jadi yang pertama adalah epididymis. Di epididymis ini terdiri dari 3 bagian, yaitu caput, korpus, dan kauda. Caputnya kepalanya, korpus badan, dan kauda itu ekornya. Kemudian bagian luar dari epididymis itu dibungkus oleh tunika albugenia, sebuah lapisan yang tampak agak putih dikit. Kemudian bagian dalamnya ini epididymis, terdapat ductuli efferens dan ductus epididymis.
Nah, untuk ductus efferentes ini merupakan penghubung rete testis dengan ductus epididymis. Epitelnya tersusun atas epitel silindris lapis bersilia yang fungsinya adalah untuk membantu pergerakan spermatozoa. Ductus epididymis dibagi menjadi 3 segmen, yaitu segmen permulaan, segmen tengah, dan segmen akhir. Nah, segmen permulaan dari ductus epididymis ini fungsinya adalah untuk proses pemasangan awal spermatozoa. Kemudian segmen tengahnya ini untuk pendewasaan spermatozoa, dan segmen akhir untuk penyimpanan spermatozoanya. Nah, saluran yang berikutnya adalah ductus deferens atau bisa kata lainnya itu adalah vas deferens. Nah, ini merupakan saluran lanjutan dari ductus epididymis. Fungsinya adalah untuk mengangkut spermatozoa dari penyimpanan pada segmen akhir tadi ke uretra. Kemudian jenis epitel yang ada di ductus deferens ini adalah epitel silindris, jadi sudah tidak bersilia. Epitel silindris banyak lapis, namun saat mendekati uretra perlahan akan menjadi epitel silindris lapis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelenjar aksesoris pada anjing. Pada anjing sendiri, kelenjar kelamin hanya terdiri atas kelenjar prostat, sementara kelenjar vesikular dan bulboretralisnya tidak ditemukan. Kelenjar prostat pada anjing terletak di belakang kandung kemih, di antara panggul dan di bawah rektum. Nah, di fungsinya itu sendiri yaitu memasok cairan yang membantu transportasi sperma. Nah, kemudian kelenjar prostat pada anjing ini itu berkembang sempurna dan terletak pada leher vesika urinaria dan kelenjarnya bermuara pada uretra. Selanjutnya, untuk uretra ini fungsinya untuk fungsi saluran uretra ini untuk menyalurkan urin dan semen. Nah, uretra anjing jantan dibagi dalam segmen prostat, membranosa, dan spongiosa. Segmen prostat menyeluruh dari kandung kemih ke pinggir kaudal kelenjar prostat, sedangkan untuk segmen membranosanya itu berawal dari daerah pinggir kaudal kelenjar prostat dan berakhir di uretra. Oh, mohon maaf, ini gambarnya saya salah nge-crop. Jadi kelenjar prostat dan berakhir di uretra yang memasuki bulbus glandis. Uretra terletak di lantai rongga panggul dan berjalan secara kaudal melewati lengkungan inisial di ujung ekor rongga. Selanjutnya, Baik, yang berikutnya yaitu alat kelamin luar. Yang pertama yaitu penis. Penis merupakan organ kopulasi pada hewan jantan. Penis pada anjing memiliki bentuk khusus yang disebut dengan bulbus glandis. Bulbus glandis berukuran besar dengan pembungkus elastis, sehingga proses ereksi pada anjing membutuhkan waktu yang cukup lama. Penis anjing sendiri terdiri dari 3 bagian utama yaitu radix, korpus, dan gland penis. Penis anjing diklasifikasikan sebagai tipe antara tipe vaskular dan tipe fibroelastik. Pada tipe vaskular banyak ditemukan adanya pembuluh darah pada korpus cavernosa, sedangkan pada tipe fibroelastik mengandung banyak jaringan ikat dan sedikit mengandung pembuluh darah. Panjang dan lebar penis sendiri masing-masing ialah 17 cm dan 2 cm. Pada ujung penis disebut gland penis yang berbentuk kerucut dan berwarna putih. Pada gland penis anjing terdapat os penis atau yang biasa disebut bulu. Baik, next slide. Baik, alat kelamin yang kedua yaitu skrotum. Skrotum merupakan pembungkus yang terdiri dari beberapa lapis dan terbagi menjadi 2 lobus untuk masing-masing testis. Skrotum pada anjing sendiri tipis, berpigmen, dan ditutupi dengan bulu halus. Skrotum berfungsi untuk membungkus dan melindungi testis, serta untuk menjaga dan mengontrol temperatur testis. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu terkait organ reproduksi betina.
Untuk organ betina, untuk organ primernya adalah ovarium, kemudian organ sekunder ada tuba fallopi, ada uterus, ada cervix, dan juga vagina. Kemudian ada alat kelamin luarnya yaitu vulva, kemudian ada klitoris, serta vestibulum. Next slide. Oke, untuk yang pertama adalah ovarium. Ovarium merupakan organ yang berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin betina atau ovum, yaitu melalui peristiwa oogenesis, lalu menghasilkan hormon terutama yaitu hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon tersebut itu berfungsi mempengaruhi pola awal perkembangan organ reproduksi, kemudian fisiologi dan juga perilaku dari hewan betina. Nah, untuk jaringan ovarium itu terdiri dari jaringan ikat dan juga ada kapil darah yang dimana itu berasal dari arteri ovarium. Nah, di dalam ini ada sel germinal yang berkembang menjadi folikel, yang dimana masing-masing itu berisi sel telur. Bentuk dari ovarium itu bulat telur ya, kemudian bentuk ovarium ada bulat telur, kemudian panjangnya itu sekitar 2 cm, itu menurut sumber yang kami dapat, dan garis tengahnya itu berukuran 1,5 cm. Kemudian ovarium berbentuk oval yang terletak berbentuk oval yang terletak di kedua sisi uterus. Berat relatif ovarium pada anjing yang baru lahir kira-kira 10 kali lebih besar daripada yang dewasa. Kemudian ketika anjing betina mencapai masa pubertasnya, bentuk dan ukuran dari ovarium mulai berubah. Nah, ukuran ovarium ini sangat bervariasi, yaitu bergantung pada individu hewan, kemudian umur, dan juga status kebuntingannya. Di sini ada gambar dari ovarium yang sudah kami dapatkan, yaitu gambar bagian ovarium anjing yang memperlihatkan perkembangan folikelnya di sini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9 itu, yang dimana satu adalah ogonium, kedua kemudian folikel, terus itu folikel primer, kemudian yang 3 sampai 5 itu pematangan dari folikelnya, lanjut dengan yang ke-6 itu folikel graft, kemudian 7 folikel meletup, kemudian yang ke-8 corpus luteum, serta yang ke-9 itu corpus albicannya. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke organ sekunder dari reproduksi anjing betina, yaitu yang pertama itu tuba fallopi. Tuba fallopi ini juga biasa disebut dengan oviduct, di mana organ ini berfungsi membawa sel telur dari ovarium ke kornua uteri. Secara histologi, tuba fallopi ini tersusun oleh 3 lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan otot, dan lapisan serosa. Untuk panjang tuba fallopi pada anjing itu berkisar 4 hingga 10 cm dengan garis tengah 1,1 sampai 2 mm. Kemudian tuba fallopi ini dapat dibagi secara fungsional menjadi 3 bagian, yaitu meliputi yang pertama infundibilum, di mana infundibilum ini menjamin oosit yang terlontar dari ovarium kemudian ditangkap, kemudian terkurung dalam kantung yang disebut dengan bursa ovari, di mana pada saat yang sama silia sel-sel epitel pada infundibilum ini bergetar ke arah uterus, kemudian terjadi pengangkatan ovum ke dalam ampula. Kemudian yang kedua itu ada ampula, di mana dalam ampula ini terjadi aktivitas silia, di mana merupakan kekuatan utama untuk menggerakkan ovum ke arah ismus. Kemudian yang ketiga yaitu ampula, di mana dalam ampula akan terjadi aktivitas silia, di mana merupakan kekuatan utama untuk menggerakkan ovum ke arah ismus. Kemudian pada perkautan ampula ismus terjadi proses pertemuan antara ovum dengan spermatozoa atau yang disebut dengan fertilisasi, di mana tuba fallopi menjadi tempat penyedia lingkungan yang cocok untuk terjadi kali ini. Kita sedang berkumpul di ruang ovum oleh spermatozoa. Universitas Udayana Kampus Sudirman. Dan saya harap. Ya, selanjutnya itu uterus. Uterus ini berfungsi sebagai penyedia
penyediaan tempat dan lingkungan yang baik untuk perkembangan konseptus dan juga untuk penyediaan sarana untuk pengembangan plasenta yang memasuk nutrisi ke konseptus yang sedang berkembang. Kemudian selama spermatozoa ini berada dalam saluran reproduksi betina, ini akan mengalami perubahan untuk menjadi fertil atau disebut sebagai kapasitasi. Ya, kapasitasi. Kemudian ukuran ataupun berat uterus ini bervariasi sesuai dengan stadium dari siklus estrus, di mana ukuran dan berat uterus ini bertambah ketika anjing itu memasuki usia dewasa, proestrus ataupun estrus serta mencapai berat maksimum pada saat matistrus. Kemudian selanjutnya ukuran dan berat uterus menurun saat memasuki fase anestrus, di mana dinding uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu seperti di gambar terlihat ada lapisan mukosa atau endometrium, kemudian ada tunika muscularis dan atau myometrium, dan yang ketiga ada tunika serosa atau perimetrium. Baik, untuk next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada serviks. Serviks merupakan organ yang menghubungkan badan uterus dengan vagina. Serviks ini berada pada tulang lumbar ketiga dari tulang belakang. Serviks ini memiliki fungsi sebagai proteksi terhadap infeksi dari luar. Serviks selain sebagai penghalang kontaminasi mikroba atau masuknya mikroba ke uterus, juga sebagai tempat penampungan spermatozoa selama perkawinan alami. Serviks ini biasanya tertutup tetapi dapat mengalami relaksasi untuk memungkinkan lewatnya sperma atau anakan yang akan kaya. Next slide. Selanjutnya vagina. Vagina merupakan tabung berotot yang memanjang dari serviks sampai ke lubang uretra eksternal. Letak vagina ini di dalam rongga panggul dan dikelilingi oleh jaringan. Ruang depan vagina mengarah hampir vertikal ke arah dorsal ke dalam rongga panggul dan terbalik ke arah kranial dan berakhir di lubang uretra, yaitu tempat yang terletak di bagian ventral di persimpangan vestibul vagina. Adapun struktur vagina terdiri dari lipatan memanjang yang melebar untuk memungkinkan anakan keluar selama proses lahiran. Panjang vagina ini dapat mencapai 35 cm tergantung ras anjing. Dan untuk fungsi vagina itu sebagai organ untuk kopulasi pada betina dan sebagai tempat penyimpanan sementara semen pada perkawinan alami. Untuk materi selanjutnya akan dijalankan oleh Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang vestibulum. Nah, vestibulum ini merupakan kelanjutan dari vagina yang fungsinya itu untuk memberi jalan anakan keluar dari dalam tubuh dan jalan masuk sperma ke dalam vagina dari penis jantan. Strukturnya ini mirip dengan vagina, tetapi dindingnya tidak bergerigi dan lipatannya memanjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang vulva. Vulva ini merupakan organ kelamin betina paling luas. Vulva terdiri dari 2 labia vulva yang vertikal. Kedua labia tersebut dipersatukan pada bagian dorsal dan ventral lubang vulva. Tepat di bagian ventral lubang vulva terdapat bentukan yang terbuat dari jaringan ereksi cavernosa. Bentukan tersebut disebut dengan klitoris. Untuk bagian luar vulva dibalut oleh kulit yang kaya dengan kelenjar telur. Labia pada vulva banyak memiliki pembuluh darah dan pembuluh limpa. Pembuluh darah ini akan mengalami kongesti selama anjing mengalami birahi. Next slide. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris pada anjing betina homolog dengan penis dan menempati bagian wilayah posterior vulva. Klitoris terdiri atas 2 struktur erektil, yaitu corpus cavernosa clitoridis dan prepucium clitoridis. Untuk corpus cavernosa clitoridis homolog dengan corpus cavernosa penis, sedangkan glans clitoridis homolog dengan glans penis. Klitoris ini tersusun oleh jaringan fibrosa, limpatik, dan banyak pembuluh darah.
serta klitoris ini diselimuti oleh epitel pipi yang tidak mengalami keratinisasi. Next slide. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok A2. Saya kembali. Baik, terima kasih dok. Oke, terima kasih presentasinya kelompok 1. Ini mau langsung tanya jawab? Mungkin bisa dilanjutkan dulu dok ke kelompok selanjutnya. Nanti bisa ditampung ke ini apa namanya di chat Webex-nya dok. Sebaiknya langsung tanya jawab aja kan grup berikutnya beda dok ya? Udah berikutnya. Oke, saya buka 10 menit kurang lebih untuk waktu tanya jawabnya. Enggak dok. Baik, mungkin dari teman. Ya, untuk komentar presentasinya sudah cukup bagus. Cuma tadi beberapa topik kayak gambar ureter yang muncul tapi sudah dikoreksi. Kemudian sisanya saya rasa sudah cukup baik. Oke, saya lanjut aja ke pertanyaan. Silakan mungkin dipandu. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini bisa mengajukan pertanyaan. Mungkin dari teman-teman adik-adik mahasiswa ada pertanyaan? Sudah cukup detail ya tadi dijelaskan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 1. Bisa raise hand, kalau nggak mungkin ditulis di chat aja. Nah ini nggak ada yang naik, sudah sangat jelas ya, sudah mengerti berarti ini penjelasan dari kelompok 1. Oke, kalau nggak ada saya nanya dah kalau gitu. Oke, silakan Adi Krishna. Tadi kan dijelaskan dari vagina, ukuran vagina itu kan berbeda sesuai dengan ras dari anjingnya. Untuk anjing taman itu kan anjing ras dok ya. Izin bertanya untuk ukuran vagina dari anjing kintaman itu berapa ya dok ya? Terima kasih. Silakan, nomor 1 mau langsung dijawab atau agenda pertanyaan berikutnya dulu? Mungkin ditambung dulu dok. Oke, silakan yang mau nanya dulu. Gimana? Kalau nggak ada, saya nanya lagi dikit. Tadi disebutkan testis menghasilkan hormon sebagai organ primer. Hormon apa yang dihasilkan? Itu kan cuma androgen aja. Kira-kira spesifiknya hormon apa aja yang dihasilkan oleh testis? Mungkin itu dulu ya. Mungkin kalau nggak ada cukup 2 jam. Saya izin menjawab yang hormon nih Prof. Dok. Jadi testis menghasilkan 2 hormon.
hormon utama yang disekresikan itu adalah hormon testosteron, kemudian hormon lainnya itu ada estrogen yang jumlahnya itu sangat sedikit. Begitu, Dok. Untuk primernya apa ya hormonnya? Testosteron. Testosteron, kemudian Kemudian untuk hormon estrogen ada dihasilkan namun jumlahnya sangat sedikit. Terima kasih. Berikutnya, mungkin ada bisa bantu jawab untuk pertanyaan yang tadi. Bagaimana kelompok satu? Baik dok, mungkin dari kelompok kami sudah mencoba mencari dari jurnal-jurnal yang ada, ternyata tidak ada dok. Jadi mungkin untuk ukuran vagina dari secara umumnya kan tadi kan dijelaskan panjang vagina dapat mencapai 35 cm tergantung dari ras anjing itu sendiri. Nah, untuk ras anjing kintamani sendiri ini pun belum ada jurnal yang menyatakan kepastian dari ukuran dari vagina dari ras anjing kintamani itu sendiri, dok. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sudah tadi dicoba jawab ya. Memang sepertinya kalau untuk ukuran pastinya vagina anjing kintamani ini kan belum ada ya yang untuk resminya. Jadi ini bisa menjadi ide penelitian untuk kalian nanti. Kalau dia mau meneliti berapa sih panjang vagina dari anjing kintamani, mungkin dari fase estrus maupun non estrus, bisa kalian teliti. Tapi kalau kita mengikuti umumnya yang mid size itu biasanya tadi bisa sampai 35, tapi biasanya kalau yang medium itu sekitar 13 sampai 20 yang medium size. Rata-rata rentangnya. Jadi kalau yang 35 mungkin yang big size ya. Tapi pastinya belum ada. Tapi kalau yang medium size 15 sampai 20 cm biasanya. Jadi nanti pengukurannya bisa kalian gunakan apa namanya? Preparat basah, tapi kan harus euthanasia. Kalau enggak, kalian bisa menggunakan kontras radiograf nanti. Di X-ray dimasukkan kontrasnya, nanti kalian ukur berapa, lihat panjang daripada vagina. Ini kalau kalian mau peneliti ini bisa. Bagaimana? Cukup menjawab ini? Terima kasih atas jawabannya dok dan teman-teman. Mungkin nanti bisa ambil penelitian ini ya, di anatomi atau di radiologi nanti kalau mau penelitian. Oke, baik dok. Oke, baik. Mungkin itu aja dari kelompok satu. Saya ucapkan terima kasih. Beli aplaus untuk kelompok satu. Serta aplausnya. Oke, saya lanjut ke kelompok dua. Silakan. Terima kasih ya kelompok satu. Silakan untuk kelas B. Izin share screen ya dok? Iya, silakan.
Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya selamat sore untuk teman-teman semua dan juga untuk Dok Niko. Kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan secara singkat mengenai siklus estrus pada anjing kintamani sebagai pemenuhan mata kuliah manajemen dan kesehatan anjing kintamani yang diampu oleh Dr. Hewan Iwayan Niko Fajar Gunawan, MSc. Selanjutnya, baik, ini merupakan anggota kelompok 2B, yaitu ada Ania Yosa Ginting dengan NIM akhir Imade Brahmantika dengan NIM akhir 052, Imade Santi Rahayu dengan NIM akhir 056, Angelica Ramadia Putri dengan NIM akhir 058, Dionysius Immanuel dengan NIM akhir 062, Ketut Anda Maharanti dengan NIM akhir 064, Nimade Finanda Prandivanya dengan NIM akhir 065, dan saya sendiri, Puransari Puji Rahayu dengan NIM akhir 066. Selanjutnya, baik, untuk materi yang pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Ania Yosa Ginting akan memulai presentasi yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, siklus estrus atau birahi pada dasarnya sama pada semua hewan. Nah, walaupun setiap jenis hewan memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, siklus estrus dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu ada fase proestrus, fase estrus, fase diestrus, dan juga fase anestrus. Nah, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi siklus estrus, yaitu ada ras hewan, jenis pakan, musim dan cahaya matahari, suhu udara, umur, aktivitas hewan, genetik, gangguan endokrin, dan juga kepentingan. Nah, anjing betina biasanya tergolong ke monoestrus, yang berarti ovulasi hanya terjadi 1 atau 2 kali dalam 1 tahun dengan interval 5 hingga 12 bulan. Baik, yang selanjutnya yaitu fase proestrus. Nah, fase proestrus merupakan fase sebelum memasuki fase estrus, di mana di sini terjadi perkembangan folikel. Nah, durasi dari proestrus ini dimulai ketika perdarahan vagina terlihat untuk pertama kalinya dan berakhir ketika betina mengizinkan pejantan untuk menaiki dan mengawininya. Nah, lama waktu dari saat permulaan proestrus hingga saat kawin pertama kali biasanya itu dari 9 sampai 13 hari dengan rata-rata 10 hari. Nah, tanda-tanda yang dapat kita lihat yaitu terjadinya pembengkakan vulva, menolak pejantan, dan juga perubahan tingkah laku seperti menutup vulva dan juga menutup vulva dengan ekor terhadap pejantan. Nah, tingkah laku ini akan berubah secara bertahap seiring berjalannya proestrus. Nah, anjing betina biasanya menjadi lebih reseptif yang ditunjukkan dengan aktivitas bermain dengan pejantan. Pada akhir proestrus, tingkah laku anjing betina akan menjadi pasif dan bersedia untuk dinaiki oleh pejantan. Nah, selama proestrus ini, vagina dan mukosa tampak membulat, licin, dan juga berkilau. Nah, lipatan dari vagina ini berwarna merah muda atau pink dan menggelembung ke arah lumen akibat dari retensi cairan. Baik, next. Nah, yang selanjutnya yaitu fase estrus. Estrus adalah merupakan fase di mana saat betina sudah siap untuk dikawini oleh pejantan. Nah, durasi dari estrus pada anjing ini berlangsung selama 9 sampai 13 hari dengan rata-rata 10 hari. Nah, pada masa ini anjing akan mengalami perubahan tingkah laku, yakni anjing betina bersedia menerima pejantan yang ingin menaiki dan mengawininya. Nah, anjing juga akan membungkuk dan menaikkan perineumnya, dan tekanan yang diberikan pada punggung bawah menyebabkan ekor disingkapkan ke samping, dan tekanan yang jelas terlihat pada kaki belakang yang berguna untuk menahan berat tubuh pejantan. Nah, adanya ditemukan leleran pada vagina yaitu berwarna merah muda atau pink dan juga mengandung glukosa. Selama periode ini, uterus terus bersiap untuk implantasi, dan juga uterus juga menjadi lebih mudah untuk dipalpasi pada saat melakukan pemeriksaan abdomen. Karena
menunjukkan peningkatan ukuran dan juga kekebalan. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya dulu Srifa dengan yang terakhir yang 40. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fase selanjutnya yaitu fase diestrus. Di mana fase diestrus ini adalah periode setelah fase estrus di mana konsentrasi dari progesteron menjadi dominan. Fase ini biasa disebut juga periode istirahat kelamin di mana korpus luteum mulai beregresi dan mulai pertumbuhan folikel primer dan sekunder. Fase ini biasanya berlangsung sekitar selama 56 sampai 58 hari pada anjing yang bunting dan sekitar 60 hingga 100 hari pada anjing yang tidak bunting. Untuk fase diestrus ini dimulai ketika anjing betina menolak untuk dikawini, vulva kembali ke ukuran semula dan tidak lagi membesar. Nah, pada saat dilakukan swab vagina, tidak ditemukan sel superficial atau conified cell. Next. Untuk fase yang terakhir yaitu fase anestrus, di mana anestrus adalah suatu fase dalam siklus reproduksi di mana uterus mengalami involusi. Nah, periode anestrus terjadi antara akhir fase luteal, tepatnya pada saat anjing melahirkan, dan berakhir pada saatnya yaitu permulaan fase folikuler atau proestrus. Untuk durasi dari periode anestrus sendiri bervariasi, biasanya sekitar 4,5 bulan, sekitar lebih dari 100 hari. Nah, variasi ini seperti yang sudah dijelaskan di awal tergantung dari ras hewan, kesehatan, umur, lingkungan, dan berbagai faktor lainnya. Fase anestrus biasanya ditandai dengan ovarium yang inaktif, tidak terdapat leleran, uterus dalam keadaan kecil dan lemas, mukosa pucat, serviks pucat, dan tertutup rapat. Uterus selama anestrus mengalami perbaikan. Nah, perbaikan sempurna endometrium ke keadaan semula membutuhkan waktu kurang lebih 120 hari setelah konsentrasi dari hormon progesteron kembali ke level basal pada anjing yang tidak bunting dan setelah 140 hari pada anjing yang bunting. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Imade Brahmatika dengan NIM 20052. Di mana selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik vagina dalam pemeriksaan histologi pada siklus estrus. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa histologi sendiri merupakan salah satu metode pemeriksaan yang dilakukan dengan mengambil sampel atau jaringan tubuh hewan yang kemudian diperiksa di bawah mikroskop untuk mengetahui perubahan-perubahan ataupun kelainan pada sel tersebut. Nah, dalam siklus estrus, pemeriksaan histologi ini dilakukan untuk memantau perubahan sel vagina selama siklus reproduksi dan untuk menentukan fase siklus reproduksi hewan. Nah, dengan memantau perubahan tersebut, kita dapat memperkirakan kapan ovulasi terjadi dan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan inseminasi ataupun persilangan. Next. Nah, selanjutnya, dalam metode pemeriksaan histologi, teknik yang digunakan untuk menentukan fase estrus pada hewan betina itu adalah dengan mengambil sampel sel dari vagina dan mengevaluasi perubahan-perubahan pada sel tersebut di bawah mikroskop. Nah, sampel sel vagina pada hewan betina dapat diambil dengan menggunakan alat yang disebut dengan swab vagina. Nah, setelah sampel sel diambil, kapas pada ujung swab kemudian dicelupkan ke dalam cairan fiksasi untuk menjaga integritas sel. Selanjutnya, sampel sel vagina diperiksa di bawah mikroskop untuk menentukan perubahan-perubahan pada sel tersebut. Nah, pada hewan betina, perubahan pada sel vagina dapat menunjukkan fase siklus reproduksi yaitu proestrus, estrus, metaestrus, dan diestrus. Selanjutnya. Nah, pada pemeriksaan histologi fase estrus, sel-sel umum yang ditemukan adalah sel-sel squamous dan sel-sel basal, di mana sel-sel squamous sendiri merupakan sel pipih yang terdapat pada lapisan atas dinding vagina. Sel-sel squamous ini pada fase estrus biasanya sedikit lebih besar dan lebih gepeng dibandingkan dengan sel-sel fase lain dari siklus estrus. Nah, kemudian sel-sel squamous pada fase estrus juga memiliki inti yang lebih besar dan terlihat lebih jelas dibandingkan dengan fase-fase lainnya. Sel basal kemudian ada sel basal. Sel basal sendiri merupakan sel yang terdapat pada lapisan bawah dinding vagina
yang dimana sel-sel basal ini pada fase estrus biasanya lebih sedikit dan terletak lebih jauh dari sel-sel squamous dibandingkan dengan fase-fase lainnya dari siklus estrus. Nah, pada fase estrus, jumlah sel vagina cenderung menipis dikarenakan produksi hormon estrogen yang tinggi. Selain itu, jumlah lendir atau mukus vagina juga meningkat pada fase estrus. Peningkatan jumlah lendir ini dapat membantu sel-sel sperma untuk bergerak ke arah rahim dan bertemu dengan sel telur untuk melakukan pembuahan. Baik, sekian dari saya, akan melanjutkan rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Santi akan menjelaskan mengenai gambaran histologi dari siklus estrus tersebut. Nah, yang pertama itu ada yang namanya fase proestrus. Nah, di mana pada fase ini dari awal fase sampai fase proestrus itu berlangsung, biasanya akan terjadi pergeseran secara bertahap dari sel parabasal dengan ukuran yang menengah dari kecil kemudian lebih besar dan akhirnya terjadi dan akhirnya muncul sel superficial. Dalam fase ini biasanya juga akan terlihat sel darah merah dalam jumlah yang besar juga. Nah, dalam gambar A itu termasuk dalam sel parabasal itu merupakan sel-sel yang berukuran besar yang intinya masih terlihat jelas, sedangkan sel intermediate itu berupa sel-sel yang terlihat bentuknya gepeng dan namun intinya masih nampak. Dan di situ juga ada yang namanya sel superficial yang intinya sudah mulai memudar ataupun hilang. Nah, pada gambar B itu merupakan sel darah merah yang terlihat dalam jumlah besar pada fase proestrus tersebut. Kemudian next. Selanjutnya yaitu ada fase estrus, nah di mana pada fase ini terdapat semakin banyak sel superficial yang mendominasi, kemudian nukleusnya menjadi pignotik dan konsentrasi tinggi pada nuklear. Nah, pada gambar tersebut terlihat bahwa sel superficial itu intinya sudah mulai hilang. Kemudian next. Selanjutnya yaitu pada fase di estrus. Nah, pada fase ini biasanya ditandai adanya penurunan secara tajam jumlah sel superficial dan munculnya kembali sel intermediate serta adanya sel parabasal. Nah, dalam fase ini juga terdapat neutrofil dalam fase di estrus. Kemudian pada fase ini juga terlihat adanya hadirnya beberapa sejumlah sel bakteri pada gambar B. Kemudian next. Nah, yang terakhir itu ada fase anestrus, di mana pada fase ini terlihat sel parabasal yang mendominasi dan masih terdapat sel-sel neutrofil yang mesti muncul. Terlihat pada gambar tersebut adanya sel neutrofil yang masih ada dan sel parabasal yang masih terlihat dominan. Baik, sekian dari presentasi dari saya, akan melanjutkan rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Angelika Ramadia dengan NIM akhir 058 akan melanjutkan presentasi. Nah, untuk presentasi selanjutnya yaitu mengenai hormon yang bekerja pada siklus estrus anjing betina. Nah, yang pertama yaitu follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone adalah hormon yang disintesis dan disekresikan oleh gonadotropin dalam glandula hipofisis anterior. FSH ini merupakan suatu glikoprotein yang terdiri dari rantai alfa dan rantai beta. Rantai alfa yang sama ditemukan pada RH dan rantai beta itu terdiri dari 115 asam amino. Hormon FSH ini berperan penting dalam merangsang pertumbuhan folikel pada ovarium, sehingga dalam pertumbuhannya folikel menghasilkan hormon estrogen dan dapat memunculkan birahi. Next. Selanjutnya, FSH bekerja pada fase apa saja sih? Nah, yang pertama yaitu anestrus. Konsentrasi serum FSH itu meningkat selama fase anestrus. Hormon FSH dilepaskan pada akhir anestrus dan terjadi peralihan dari anestrus menjadi proestrus.
Selanjutnya pada proestrus, kadar FSH itu rendah atau menurun. Hal ini diduga akibat adanya umpan balik negatif yang disebabkan oleh hormon inhibin. Hormon ini diproduksi oleh folikel ovarium yang berkembang sehingga berfungsi untuk menekan FSH. Selanjutnya, adanya kombinasi dari penurunan konsentrasi estrogen dan peningkatan konsentrasi progesteron pada akhir proestrus menstimulasi perubahan tingkah laku anjing betina pada saat estrus dan memberikan feedback positif terhadap hipotalamus dan pituitari. Hal ini menyebabkan menghasilkan sekresi FSH dan LH pada permulaan estrus, sehingga hormon FSH pada estrus itu meningkat. Pelepasan FSH yang terus-menerus ini dapat menyebabkan ovulasi terjadi dalam waktu 24-72 jam dari puncak hormon luteinizing. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fernanda 005 akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang luteinizing hormon atau LH. LH sendiri merupakan hormon yang dihasilkan oleh hipofisis akibat rangsangan dari GnRH, di mana LH ini juga disebut sebagai luteotropin atau interstitial cell stimulating hormone atau ICSH. Struktur dari LH ini adalah hormon glikoprotein yang terdiri dari dua subunit alfa dan beta dengan berat molekul sekitar 30.000 Dalton. Konsentrasi basal dari LH ini bereaksi bersama dengan FSH untuk menginduksi sekresi estrogen dari folikel di graf. Membanjirnya LH pada saat ovulasi menyebabkan pecahnya dinding folikel dan terjadilah ovulasi. Pada masa proses sendiri, LH bersama FSH akan memicu perkembangan folikel di dalam ovarium. Kemudian produksi estrogen pada ovarium akan meningkat melalui peningkatan cairan folikel. Selanjutnya, pada masa estrus sendiri, keseimbangan dari hormon hipofisa itu bergeser dari FSH ke LH, di mana pengaruh peningkatan LH ini terlihat pada masa sesudah estrus, di mana LH membantu terjadinya ovulasi dan pembentukan dari corpus luteum. Pada fase estrus juga, LH meningkat dan terjadilah ovulasi yang selanjutnya ovum terlempar dari folikel di graf ke bagian dari tuba uterin. Serta pada masa di estrus, jika terjadi fertilisasi, LH akan merangsang folikel yang matang sebagai penyebab terjadinya ovulasi atau terpecahnya folikel dan pelepasan ovum. Folikel yang pecah akan dipengaruhi oleh LH menjadi badan kuning atau corpus luteum, yang dimana corpus luteum ini akan menghasilkan progesteron yang berfungsi untuk menghambat tingkah laku seksual, merawat kebuntingan dengan menghambat kontraksi uterus, dan meningkatkan perkembangan kelenjar dalam endometrium. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dian dengan NIM akhir 062. Progesteron merupakan hormon dari golongan steroid yang berpengaruh pada siklus menstruasi, kehamilan, dan embriogenesis. Hormon progesteron mulai meningkat pada akhir estrus dengan terbentuknya corpus luteum. Sedangkan pada fase proestrus dan estrus, konsentrasi hormon progesteron rendah. Karena saat tersebut, corpus luteum yang berfungsi mensintesis hormon progesteron belum berkembang. Corpus luteum memproduksi hormon progesteron dan akan bertahan beberapa waktu, di mana hal tersebut menandakan bahwa hewan berada dalam fase luteal. Pada akhir fase luteal, jika tidak terjadi kebuntingan, corpus luteum akan mengalami regresi atas pengaruh PGF2 alfa yang dihasilkan oleh endometrium. Perubahan hormon progesteron akan mempengaruhi perkembangan sel-sel epitel pada vagina. Pada fase luteal, sel epitel dari vagina akan didominasi oleh sel parabasal, sedangkan memasuki fase estrus, sel epitel berubah menjadi sel superficial dan sel tangguh yang menandakan bahwa hewan dalam keadaan interestrus. Pada fase luteal, progesteron akan menekan keberadaan FSH untuk menghambat terjadinya perkembangan folikel selanjutnya dan mencegah terjadinya estrus. Progesteron menekan aktivitas folikuler melalui pencegahan pelepasan gonadotropin dari hipofisis. Next. Estrogen merupakan hormon steroid yang dihasilkan oleh sel granulosa dan sel TK dari folikel de Graaff pada ovarium. Pada saat menurunnya konsentrasi hormon progesteron, akan terjadi kenaikan konsentrasi hormon estrogen yang dimulai saat fase proestrus dan estrus.
Pada saat menjelang fase estrus, folikel graf mencapai ukuran maksimum sehingga mampu mensintesis dan mensekresikan hormon estrogen dalam jumlah banyak. Penentuan satu siklus estrus didasarkan pada interval antara 2 titik terendah hormon progesteron atau 2 titik tertinggi dari estrogen. Pada kondisi hormon estrogen tinggi dan progesteron rendah menunjukkan bahwa hewan betina berada dalam periode estrus. Fungsi utama hormon estrogen adalah untuk merangsang birahi, merangsang timbulnya sifat-sifat kelamin sekunder, mempertahankan sistem saluran puting betina, dan pertumbuhan puting susu. Demikian presentasi dari saya. Akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, mungkin bisa di next. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Ketua Anda Maharanti dengan NIM akhir 064. Di sini aku memaparkan mengenai perilaku betina ketika estrus. Yang pertama kita akan bahas ketika proestrus. Adapun perilaku betina ketika estrus itu adalah perilakunya gelisah, kemudian terjadi penurunan nafsu makan, kemudian anjing akan lebih sering minum, serta disertai dengan frekuensi urinasi yang meningkat. Selain itu, pada proestrus ini, anjing betina tidak mau dinaiki oleh anjing jantan. Untuk yang kedua, pada saat estrus, perilaku betina saat estrus adalah anjing betina akan bersedia menerima pejantan yang ingin mengawin atau menaikinya. Jadi anjing betina akan menunjukkan pantatnya jika didekati oleh anjing pejantan dan menaikkan pelvis. Anjing juga akan membungkuk dan menaikkan perineumnya, yang mana tekanan yang diberikan pada punggung bawah akan menyebabkan ekor disingkapkan ke samping dan tekanan yang jelas terlihat pada kaki belakang yang berguna untuk menahan berat tubuh pejantan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Purwasari Puji Rahayu dengan NIM akhir 066. Untuk yang selanjutnya yaitu fase diestrus. Untuk fase diestrus ini umumnya anjing betina menolak untuk dikawini, vulva sudah kembali ke ukuran semula atau tidak membesar lagi seperti pada fase sebelumnya, serta diikuti dengan hilangnya keputihan, cairan, ataupun darah. Fase ini juga dikenal sebagai fase istirahat atau fase kehamilan pada anjing betina. Namun, secara umum, anjing betina juga akan berperilaku seolah-olah ia hamil atau bunting, sehingga pemiliknya perlu melakukan pemeriksaan apakah anjing tersebut benar bunting atau hanya kehamilan palsu yang menyebabkan penyakit pada anjing tersebut. Selanjutnya yaitu untuk fase anestrus. Fase ini dimulai pada saat anjing selesai melahirkan dan berakhir pada dimulainya fase proestrus. Tahapan ini terjadi jika anjing tidak mengalami kehamilan dan melalui masa istirahatnya. Pada fase ini, anjing betina akan menolak anjing jantan karena secara seksual dan hormonal sedang dalam masa yang tidak aktif karena uterus sedang mengalami inovulasi. Selanjutnya. Baik, ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai bahan literasi dalam pembuatan paper dan juga PowerPoint kami. Selanjutnya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada yang kurang tepat atau kurang berkenan. Sekian, saya kembalikan ke Dok Niko. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Jadi untuk PPT-nya sudah bagus ya. Jadi materinya sudah bagus, cuma ada beberapa typo tadi. Mungkin perlu hati-hati biar begitu typo. Cuma sedikit saran, mungkin kalau ada taman gambar beberapa mungkin bisa lebih menarik selain tadi histologi daripada vagina. Sisanya sudah cukup bagus, termasuk stasinya pun ada tadi. Jadi berikutnya silakan langsung saja masuk ke sisi hijau. Mungkin langsung dipandu. Baik, terima kasih untuk komentarnya, Dok.
Dan mohon maaf juga jika tadi terdapat typo dari beberapa slide. Untuk teman-teman dipersilahkan untuk bertanya pada sesi diskusi ini, mungkin bisa secara langsung atau dapat melalui kolom chat. Terima kasih. Silakan. Ada pertanyaan? Sepertinya belum ada teman-teman yang ingin bertanya, Dok. Apakah dilanjutkan saja atau bagaimana, Dok? Oke. Belum ada ya? Malu-malu ini teman. Oke. Kalau nggak ada mungkin saya satu aja. Gampang kok pertanyaannya. Tadi beberapa kali ketika membahas hormonal dibahas itu. Hormon berpengaruh, feedback positif, feedback negatif itu apa sih artinya? Interpretasinya gimana itu? Misalnya gen RH, feedback positif terhadap FSH, atau progesteron dengan LH, bagaimana itu? Bisa dibantu apa itu yang dimaksud feedback positif dan feedback negatif itu? Bagaimana? Gimana kelompok dua? Ada yang mau menanggapi? Izin memastikan terkait pertanyaannya, Dok. Apakah maksud dokter adalah dampak positif hormon dalam mendukung terjadinya siklus estrus pada hewan ya, Dok? Baik. Tadi pertanyaannya kan tadi disebutkan tuh banyak tuh. Hormon ini memberikan feedback positif terhadap hormon ini. Kemudian hormon ini feedback negatif terhadap hormon ini seperti itu. Yang saya mau tanya apa sih arti feedback positif dan feedback negatif itu?
Izin menjawab dok ya, mungkin mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin feedback positif atau negatif itu fungsinya tuh untuk mengontrol produksi dari hormon yang nantinya itu akan mengontrol banyak kegiatan dari pada sel itu, dimana pada biar kayak kondisinya itu tetap pada kondisi normal atau homeostatis mungkin dok. Oke, baik. Terima kasih Vinanda. Sudah cukup mendekati ya. Yang lain ada mau menambahkan mungkin? Izin menambahkan. Silakan. Jadi feedback negatif positif itu merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk mengatur konsentrasi hormon dalam darah. Nah, ketika konsentrasi hormon A itu meningkat, maka produksi hormon yang lainnya akan dihambat, begitu juga sebaliknya gitu. Oke, sudah semakin mendekati Angelika. Oke, sudah bagus ya tanggapannya. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Jadi yang feedback positif itu dia berkorelasi positif. Misalnya gen RH meningkat, maka dia akan merangsang FSH dan estrogen untuk meningkat juga. Jadi dengan rangsangan itu dia berbanding lurus. Kalau feedback negatif atau umpan balik negatif, kayak tadi, yang satu meningkat, yang satu akan turun. Misalnya progesteron meningkat, dia akan memberikan efek negatif atau feedback negatif. Dia akan menekan konsentrasi FSH dan LH, jadi seperti itu. Kalau kayak gen RH kan dia akan feedback positif untuk FSH, kemudian FSH meningkat, matang, maka dia akan merangsang estrogen semakin tinggi. Jadi terminologinya itu ya, feedback positif, jadi dia sama-sama meningkat. Kalau feedback negatif, dia meningkat berarti akan ada yang turun. Karena kalau kalian belajar hormonal, akan ketemu bahasa itu, feedback positif dan feedback negatif. Jadi seperti itu yang bisa saya tambahkan. Oke, jadi mungkin untuk kelompok 2, terima kasih. Beri plus untuk kelompok 2 ya. Saya persilakan untuk grup berikutnya. Baik, terima kasih dok. Apakah suara saya terdengar dok? Iya, sudah Vira. Baik, untuk Ivan mungkin bisa minta tolong untuk share screen. Baik, tunggu sebentar. Baik, selamat sore untuk Dok Niko dan juga teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2C izin untuk mempresentasikan terkait dengan biologi reproduksi. Dan sebelumnya juga mohon maaf karena dari kelompok kami tetap mengambil secara keseluruhan pokok bahasan karena kemarin sudah terlanjur membuat semua topiknya. Cuma nanti yang akan menjadi fokusnya adalah mengenai latar belakang inseminasi buatan dan juga teknik koleksi semen. Oke, next slide.
Oke, di sini ada pun anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Maria Regina Angelin Victoria Nara dengan NIM terakhir 120. Lalu ada Syifa Safira Oktaviani dengan NIM terakhir 042. Yunik Insani Lahia dengan NIM terakhir 083. Talita Athajina BR Setepu dengan NIM terakhir 084. Nikade Kamala Dewi dengan NIM terakhir 085. Levira saya sendiri dengan NIM terakhir 086. Eglina Sontabako dengan NIM terakhir 087. Ivan Krisatria Sofian Merling dengan NIM terakhir 088. Dan terakhir ada Dona Risma Ria Simarmata dengan NIM terakhir 090. Next slide. Untuk next slide, untuk Kak Vivi, waktu dan tempat dipersilakan. Mohon maaf sebelumnya, apakah tampilan screen-nya terlihat kecil ya? Masih belum full screen nih, Pak. Baik. Tolong tunggu sebentar. Maaf, ada kesalahan teknis. Adalah Udah terlihat semuanya. Bisa next slide. Untuk Kak Vivi bisa dilanjutkan. Baik, mohon maaf sebelumnya Dok, baru mendapatkan kabar untuk Kak Maria sendiri itu berhalangan hadir pada presentasi kali ini karena kakaknya meninggal dunia dan baru dikabari, jadi sedang pulang kampung. Mungkin bisa next slide lagi untuk materi berikutnya. Oke, untuk selanjutnya itu ada materi terkait dengan anatomi reproduksi jantan, dan karena tadi sudah dijelaskan oleh kelompok kelas A, mungkin sekedar untuk mengingatkan kembali, untuk reproduksi jantan sendiri itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu untuk memproduksi spermatozoa dan sebagai proses fertilisasi dengan ovum, di mana untuk alat reproduksi jantan ini sendiri juga berfungsi untuk mensekresikan hormon testosteron. Dan juga mungkin poin penting yang harus diketahui adalah untuk alat reproduksi jantan ini dia tidak memiliki kelenjar yang bulbo-uretra. Next slide. Dan di sini juga beberapa untuk organnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok kelas A, ada testis, epididymis, dan vas deferens. Next slide. Ada uretra, glandula aksesoris, ini yang tadi tidak memiliki kelenjar bulbo uretra, dan ada penis juga. Next slide. Untuk Kamala dan Yunik dipersilahkan. Baik, di sini selanjutnya adalah anatomi reproduksi betina. Mungkin secara jelasnya sudah dijelaskan juga oleh kelas A. Jadi di sini terbagi atas yang pertama ada ovarium, kemudian saluran reproduksi yang terdiri atas tuba fallopi, kemudian uterus, cervix, dan vagina, dan juga alat kelamin bagian luarnya yang terdiri dari sinus urogenitalis, vulva, dan clitoris. Next. Baik, selanjutnya saya akan mohon maaf. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus estrus. Seperti yang sudah dijelaskan, siklus estrus sendiri adalah urutan peristiwa siklus reproduksi. Lalu pada anjing mempunyai perbedaan dalam siklus reproduksinya. Yang pertama, anjing betina merupakan monoestrus. Ovulasinya terjadi 1 atau 2 kali dalam setahun dalam interval 5 hingga 12 bulan. Yang kedua, kebuntingan terjadi dalam fase normal diestrus. Dan ketiga, periode inaktif ovarium yang panjang dikenal dengan anestrus di antara siklus baik